Halo semuanya, salam kenal. Saya Budianto, dan 3 tahun belakangan ini saya melayani di antara generasi Z di GKI Greenfield. Saya menempuh studi teologi saya di STT Saat, dan di dalam tesis saya banyak belajar memahami perspektif mahasiswa teologi Gen Z tentang formasi spiritual berbasis asrama di STT Saat. Halo semuanya, selamat datang di podcast GKI Greenfield. Pada hari ini kita mau membahas sebuah generasi. Mungkin kita pernah dengar generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial. Nah, secara khusus pada hari ini kita akan membahas sebuah generasi dengan karakteristik yang unik dan menarik, sekaligus menarik, yaitu generasi Z. Betul sekali, Bro Sardi. Gen Z ini yang katanya generasi paling digital gitu ya, paling melek digital. Mereka juga yang paling ekspresif gitu ya, tapi juga mereka juga sangat mencari-cari bagaimana makna hidup mereka gitu. Bagaimana kita juga mau mengenal generasi Z gitu ya dengan lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa menghandle mereka gitu ya di dalam kehidupan kita. Dan bersyukur banget Bro Ronald kalau hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan nih yang akan menjadi narasumber kita. Beliau melayani sebagai pembina di Komisi Remaja GKI Greenfield, dan beliau banyak melayani di dalam dunia remaja maupun di dalam banyak bergelut di dalam generasi Z atau yang kita sebut dengan Gen Z, yaitu GI Budi. Halo, Budi. selamat datang GI Budi. Halo semua. Q bisa ngobrol bersama. Ya, terima kasih sudah datang. Oke, Ko Budi, sebelum kita mulai serius nih ya, aku pengen tahu kira-kira apa hal pertama yang terlintas di pikiran Ko Budi kalau kita sebut mengenai Gen Z begitu? Kalau pertama yang gua terpikir tentang Gen Z itu adalah strawberry. Nah, biasa kan strawberry taunya karena lembek. Emang sih lembek, tapi gua juga melihat bahwa strawberry ini bisa manis dan mereka tuh sehat gitu buat tubuh kita. Oke. Ko Budi, kalau kita bicara tentang istilah generasi, sebenarnya apa sih maksudnya? Apakah ini berbicara mengenai usia, mengenai umur, atau ada hal-hal lain yang menjadi pembedanya? Kalau kita bicara soal generasi, kita biasanya mengaitkan dengan periode lahir dari kelompok orang tertentu gitu ya. Misalnya dari tahun 50-an gitu ya, kita ngomong mereka, oh ini baby boomers nih pasca perang dunia misalnya gitu ya, atau Gen Y nih millennials misalnya, itu dari tahun 80 sampai 90-an akhir. Jadi biasanya generasi dikaitkannya atau di orang tuh seperti itu. Oke, Ko Budi, pembagian yang tadi yang Ko Budi sudah sebutkan, misalkan baby boomers gitu ya, seperti Bro Sardi ini gitu ya. Kalau aku kan gen millennials gitu ya. Nah, Gen Z gitu ya. Apakah itu benar-benar memang ada dasarnya atau memang cuma tren aja yang dibuat orang-orang gitu, Ko Budi? Sebenarnya kok di dalam dunia akademik, teori generasi ini tuh ada teorinya gitu. Seorang penulis, dua orang ya, Strauss dan Bowie, dia memang menganalisa generasi-generasi gitu ya, orang-orang yang lahir dalam kelompok tertentu itu di Amerika mempunyai traits atau ciri-ciri yang mirip gitu. Jadi ini bukan sekedar iseng-isengan gitu ya, kasih nama biar keren, tetapi mereka itu menganalisa dari kejadian atau peristiwa-peristiwa politik, peristiwa kondisi ekonomi gitu ya, lalu juga kejadian-kejadian yang mengguncang sosial, sehingga orang-orang dalam kelompok tertentu itu mempunyai ciri khas yang berbeda dari orang generasi selanjutnya gitu ya. Jadi memang ini berdasarkan analisa dan bukan cuma ya udah biar kita kece kali ya gitu ya, beda gitu ya, gua X lu Y gitu ya, satu lagi lu beta, ya nggak tahu lah ya, pokoknya beda. Enggak, ada dasarnya berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menurut Ko Budi, kenapa dalam konteks gereja, kenapa gereja perlu mengerti akan konsep generasi atau generasi dan generasi, terutama generasi Z ini? Apa pentingnya buat pelayanan gereja itu sendiri? Ya kok, menurut gua kenapa gereja perlu belajar dan perlu memahami konsep generasi ini, karena
dari konsep generasi ini kita bisa menemukan traits secara general tentang orang-orang yang akan kita layani gitu ya. Kita kan gereja belajar untuk mengasihi orang lain. Nah, waktu mengasihi itu kan kita juga perlu memahami what happens yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan teori generasi ini, meskipun gua harus disclaimer dari awal bahwa ini tidak seperti apa ya, pukul rata kalau game X pasti kayak gini gitu ya, tetap pasti tiap orang ada uniknya. Tapi ciri umum yang mereka miliki, mereka lahir di dalam kondisi yang sama gitu, lahir dan tinggal di dalam zaman yang mirip gitu. Dan dengan memahami ini, kita bisa mengasihi orang lain dengan lebih baik sih. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Salah. Tak kenal maka kenalan. Yes, itu juga Betul banget. satu itu. Oke, kemudian kalau boleh ditegaskan gitu ya, untuk Gen Z sendiri ini lahir dari tahun berapa sampai tahun berapa kok? Oke, sebenarnya agak sulit ya kita mau ngefiksin gitu, karena tiap peneliti bisa punya range usia tuh lahir tahun berapanya bisa beda. Tapi secara umum orang-orang setuju lah ya secara umum bahwa Gen Z itu lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Ya kayak itu range umur mereka lahir lah, tahun mereka lahir. Nah, kemudian kenapa generasi yang satu dengan generasi yang selanjutnya atau generasi yang satu dengan generasi yang lain bisa berbeda karakteristiknya? Apakah karena ada perbedaan kondisi politik, budaya, teknologi dan sebagainya, dan cara berpikirnya itu bagaimana? Iya betul Pak Sandi, itu memang berbeda karena mereka mengalami peristiwa-peristiwa di kehidupan mereka tuh yang berbeda gitu ya. Kita pakai contoh, misalnya kalau di misalnya game X maupun game Y gitu di Indonesia ya contohnya ya, kita masih tuh ngalamin peristiwa 98. Oh, Iya di kota-kota besar ya, yang memberikan apalagi kita dari orang Chinese misalnya gitu, kita punya pengalaman yang traumatik gitu, sehingga baik secara identitas, secara finansial, secara kehidupan bermasyarakat, kita tuh punya seperti rasa nggak aman, rasa takut didiskriminasi gitu. Tetapi misalnya kalau kita tanya Gen Z gitu ya, mereka yang lahirnya mungkin baru 98, 97 gitu, mereka nggak tahu ada peristiwa itu. Tapi mereka mengalami krisis lain, yaitu COVID gitu. Di saat mereka lagi sekolah misalnya. Nah itu kan membuat mereka menghadapi krisis yang itu krisis global, semua generasi ngadepin, tapi di dalam fase kesiapan yang berbeda. Kita mungkin kerja udah adaptasi gitu, tapi mereka yang waktu sekolah yang lagi pengen ketemu teman malah nggak bisa gitu. Nah itu membuat mereka tumbuh jadi punya ciri khas tersendiri gitu dibanding generasi yang lain misalnya. Jadi memang peranan peristiwanya berbeda di usia yang berbeda, jadi mereka terbentuk dengan cara berbeda. Kemudian kadang Gen Z ini masih dianggap sebagai anak-anak gitu ya, padahal banyak dari antara mereka juga sangat-sangat kritis gitu. Menurut Ko Budi, bagaimana sih kita seharusnya memandang mereka? Ya, pokoknya gua setuju sih secara usia mungkin mereka muda ya, masih muda, dan karena kemajuan teknologi, akses yang terbuka, kan mereka bisa sangat kritis, pengetahuan mereka bahkan lebih banyak dari kita, karena mereka gaul sama ChatGPT lebih banyak dari kita misalnya ya. Tetapi di sisi lain kita juga mesti fair melihat bahwa secara pengalaman mereka mungkin ya pasti kurang dibanding kita yang udah hidup duluan gitu ya, sehingga in some way mereka masih muda, masih kurang pengalaman, tapi pengetahuan mereka banyak. Nah bagaimana kita memandang mereka, gue tetap melihat bahwa kita perlu memandang mereka sebagai pribadi-pribadi yang unik sih ya. Jadi bukan merendahkan, maksudnya menatap rendah, lu banyak tahu tapi pengalaman nggak ada misalnya gitu ya. Tapi juga nggak sampai yang over gitu, seolah-olah wah lu hebat banget ya, kita semua harus tunduk ikutin lah, kayaknya ekstrim sih ya, kayaknya enggak. Jadi memang memandang orang, memandang Gen Z ini ya unik aja gitu, fair aja gitu. Oke. Dari research Ko Budi, coba di-mention deh, apa sih sebenarnya karakteristik umum dari Gen Z ini? Sebenarnya karakteristik banyak sih ya, tetapi kok setidaknya gue nyimpulin 3 hal sih karakteristiknya Gen Z ya. Yang pertama, mereka toleransinya tinggi banget, high tolerance. Kenapa? Karena mereka hidup karena dengan aksesnya luar biasa beragam, aksesnya terbuka sekali ya. Jadi orang-orang yang mereka lihat sehari-hari
di internet maupun secara nyata itu beragam, sehingga mereka punya apa ya, toleransi. Oh, lu beda sama gue ya nggak apa-apa gitu, toleransinya tinggi banget. Di sisi lain mereka juga hidup dalam pemikiran pasca modern, di mana pasca modern sering banget menekankan subjektivitas. I believe what I want to believe gitu. Jadi mereka sangat toleransi. Ada bagusnya nggak? Ada. Mereka jadinya bisa sangat menerima orang lain gitu ya, sangat tidak judgmental. Tapi di sisi lain mereka jadinya nggak bisa ngomong mana yang benar mana salah. Jadi gitu, oh ya udah semua pendapat lu, toleransi aja dah, kayak gitu. Yang kedua, mereka ini disebut sebagai generasi yang digital natives karena sejak lahir mereka tuh udah hidup dalam sebuah sphere internet yang masif gitu ya, akses internet, terkoneksi dengan orang lain secara global, itu mereka udah ngerti. Jadi mereka hidup di sana, internet itu seperti nafasnya mereka, sehingga mereka ahli banget. Makanya jangan heran kalau anak-anak yang masih kecil gitu ya, kita kasih handphone tadi bisa ngotak-ngatik sendiri juga gitu, karena udah biasa gitu. Kita yang makin tua malah makin bingung gitu ya, ini fungsi HP gimana ya caranya ya, mesti baca manual book, kok mereka bisa search sendiri tanpa batasan mungkin, bahkan ya ekstrimnya. Nah yang ketiga, ciri mereka adalah kegelisahan mental. Nah karena mereka lahir dalam dunia yang udah banyak sistem yang lebih settle gitu ya, di sisi lain pressure itu makin besar, kesendirian itu mulai merambah berbagai lini kehidupan, orang makin individualis. Mereka ini mulai merasakan tantangan secara mental gitu. Entah itu dari diri sendiri, entah itu mungkin dari orang tua mereka, atau ini dari peers-nya mereka, itu apa ya, besar gitu efeknya ke mereka, sehingga mereka punya kegelisahan mental yang besar. Mungkin kita sering dengan istilah FOMO gitu ya, fear of missing out gitu. Karena mereka takut banget kalau kayak kehilangan teman cuma karena dia pernah update misalnya gitu. Itu kan masalah mental ya. Dan mereka Gen Z ini sangat bergumul gitu dengan urusan secara mental. Kok Budi, banyak orang yang bilang kalau Gen Z itu cepat bosan begitu ya, terus suka hal-hal yang instan, tapi juga sangat idealis. Menurut Kak Budi bagaimana? Ya kok, itu ada benernya. Maksudnya mereka idealis, iya jelas. Karena mereka terpapar juga dengan berbagai macam informasi, sehingga ya menurut gua dalam anugerah Tuhan tuh apa ya, mereka bagus lah begitu ya, karena tahu apa yang benar gitu loh, apa yang ideal. Tapi itu seringkali tidak sesuai atau tidak beriringan dengan kebiasaan hidupnya Gen Z yang dekat sama gadget. Nah masalahnya gini, sosial media kita hari ini, apa yang dunia kita lah hari ini, semuanya itu menekankan tentang kecepatan. Semuanya tuh serba cepat, serba instan. Seolah-olah tuh proses kayak nggak perlu gitu loh. Mau kaya jadi instan gitu, maunya cepat yang cepat gitu ya. Mau bisa belajar maunya yang cepat. Pokoknya semuanya pengen cepat. Kenapa? Dari habitnya. Coba kita hitung aja gitu ya, hari ini kalau di Instagram short story gitu ya, itu maksimal berapa sih? Paling semenit gitu kan. Itu udah mesti ganti lagi gitu. Jadi mereka secara gaya hidup tuh terbiasa cepat gitu, sehingga wajar banget kalau mereka jadinya cepat bosan. Karena selama ini intensitas mereka melihat media gitu ya, kehidupan mereka itu cepat. Jadi wajar banget kalau mereka pengen instan, cepat bosan gitu. Meskipun idealis juga. Nah sekarang gini, dari POV orang tua nih, sekarang kita bicara dari orang tua, POV orang tua gitu ya, atau bahkan juga gereja gitu. Apa sih sebenarnya yang perlu kita sadari sebagai orang tua maupun gereja yang merupakan sisi positif? Pasti ada dong, pasti gitu kan. Apa yang jadi sisi positif dari Gen Z ini? Oke, BTW gue belum punya anak, jadi gue agak sulit memahami juga ya kalau dari orang tua gimana. Tapi gue ngomong karena gue pembina anak remaja aja kayak gitu ya. Mungkin salah satu yang positif adalah sebenarnya Gen Z ini tuh strive untuk kasih yang terbaik gitu. Cuma memang kadang mereka bisa gagal in proses.
tapi mereka sebenarnya pengen kasih yang terbaik gitu. Nah, proses pendampingan untuk mereka tuh bergerak, bertumbuh gitu, keinginan terus belajar, itu tuh buat gua hal yang sangat baik gitu. Karena mereka eh, kalau dikasih ruang untuk nggak apa-apa gagal, coba lagi, lu nggak dihukum kalau gagal gitu ya, karena lu udah mencoba yang terbaik, itu membuat mereka sebenarnya growing-nya tuh bisa cepat. Menurut gua dalam pengalaman sama anak remaja beberapa kali begitu. Jadi didampingin, dikasih guidance, dan karena mereka orang idealis, pengen kasih yang terbaik, maka mereka bisa strive for that gitu. Dan kelihatan prosesnya, progresnya gitu ya. Wah iya, ini anak-anak yang kalau dikasih ruang nih, dikasih kesempatan buat coba, salah nggak apa-apa, itu malah strivingnya kenceng. Jadi itu salah satu hal yang buat gue bagus banget dari Gen Z ya, dari sisi idealisnya mereka. Menurut Pak Budi, hal apa dari Gen Z ini yang bisa menjadi inspirasi untuk generasi sebelumnya? Mungkin untuk generasi kita sebagai orang tua, bagaimana Pak Budi? Iya, salah satu yang menarik juga ya dari Gen Z kok adalah mereka itu eh, mau ngejar yang ideal, tapi memang satu sisi buat diri mereka sendiri itu pasti ada lah ya. Tetapi satu sisi lain tuh mereka pengen menciptakan sebuah ekosistem yang lebih baik gitu buat orang-orang yang mereka kasihi. Jadi bukan cuma strive yang penting gua kaya gitu, yang penting gua senang, tetapi mereka berani berjuang supaya kondisi situasi itu bisa menjadi lebih baik. Gue pernah contoh waktu itu ada demo besar ya di Nepal kalau nggak salah ya, dan itu sampai disebut sebagai gerakan Gen Z gitu. Itu sampai satu global lah ya cakupannya. Nah, kenapa sih mereka sampai turun ke jalan, anak-anak muda Gen Z ini memprotes pemerintah tuh kenapa sih? Padahal mungkin kalau di Indonesia kita lihat demo ala nih, demo-demo bikin rusuh aja kan gitu kan. Eh, tapi itu lahir dari sebuah kegelisahan anak-anak muda ini yang melihat bahwa ini pemerintah udah kagak bener nih, korup, mereka mau perkaya diri sendiri, sedangkan kita orang-orang yang rakyat itu tuh kayak gak bisa berbuat apa-apa, ditindas sih. Maka mereka di dalam kegelisahan yang besar itu mengambil sebuah tindakan gitu demi melindungi orang-orang yang mereka sayangi juga, keluarga mereka, teman-teman mereka gitu. Jadi mereka in some way itu apa ya, kita bisa sebut sebagai katalis itu perubahan, katalis perubahan. Kalau mereka dikatakan dengan tepat, maka kerinduan mereka untuk berubah, menciptakan sebuah sistem yang lebih baik, itu tuh tertanam gitu sebenarnya dari banyak anak Gen Z. Nah, kalau ada teman-teman Gen Z yang sedang mendengarkan, sedang menonton podcast ini, boleh dong Ko Budi berikan pesan kepada teman-teman Gen Z yang sedang mendengarkan. Oke, buat teman-teman gua, teman-teman Gen Z yang lagi nonton podcast ini, izinin gua ngomong apa yang sebenarnya Injil mau katakan gitu ya, bahwa mungkin hari ini dunia menilai itu orang masih muda gitu ya, mimpi-mimpi doang, nggak bisa apa-apa, lemah, tadi seperti strawberry atau snowflake generation. Eh, tapi Injil berkata enggak, Tuhan sayang sama kalian, Tuhan melihat kalian utuh sebagaimana ia melihat teman-teman, dan itu diwujud nyatakan melalui pengorbanan Kristus buat teman-teman, yaitu Injil, kabar baik yang diberikan Yesus. Nah, kiranya itu menjadi dasar identitas teman-teman, bahwa teman-teman tidak ditentukan oleh apa yang dunia ini ukur, standar-standar kesuksesan, ekspektasi orang lain, tetapi teman-teman bisa menemukan bahwa diri teman-teman berharga karena sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan itu menjadi fondasi teman-teman Gen Z menjalani hidup bukan diombang-ambingkan oleh berhala-berhala gitu yang menarik teman-teman, ataupun perkataan-perkataan orang lain yang mungkin bisa bermulut manis tapi menipu atau merendahkan. Jadilah diri teman-teman Gen Z sebagaimana yang Tuhan desain teman-teman. Dan segala keunikan, segala potensi, maksimalkan itu. Itu aja kok. Wah, Bro Ronald, ternyata Gen Z ini nggak sesederhana yang kita bayangin gitu ya. Ternyata ada nilai-nilai, ada hal-hal yang bernilai justru yang kita nggak sadarin atau kita nggak lihat gitu. Betul sekali Bro Sardi. Dan yang paling menarik di sini adalah
kita diingatkan gitu ya kalau setiap generasi itu punya peran masing-masing di mata Tuhan gitu. Termasuk Gen Z gitu ya. Banyak yang bilang mereka ini akan menjadi masa depan gereja. Tapi kalau boleh jujur, mereka itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari gereja kita sampai saat ini. Betul Bro Ronald. Gue jadi teringat akan sebuah ayat di dalam Alkitab di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata begini nih. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Thank you banget Kak Budi untuk insight-nya hari ini. Thank you Kak Budi. Sama. So, jangan kemana-mana teman-teman. Di next episode kita akan membahas lebih dalam tentang hubungan antara Gen Z, spiritualitas, dan gereja. So, stay tune.